praibadah kita pada pagi hari ini. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiaku kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau segalanya. Besar kasih
Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati masing-masing yang sudah mempersiapkan diri untuk mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur berada di tempat ini dan kembali diberi kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam suasana ibadah pagi hari ini. Sudah ada di tengah-tengah kita yang siap memberkati kita dengan pelayanan firman Tuhan. Beliau Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Bapak Adi. Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto adalah founder dari Jemaat Kristen Indonesia, atau saat ini masih menjabat menjadi Ketua Sinode Gereja Jemaat Kristen di Indonesia, dan khususnya bagi Next Gen Leaders di Unlimited Fire Sinergi, kalau tidak salah begitu Pak ya. Mari kita akan sama-sama persiapkan untuk mengalami lawatan Tuhan melalui hadirat Tuhan dalam ibadah dan pelayanan dari Bapak Adi Sutanto. Menyerahkan ibadah ini dalam urapan Roh Kudus. Dipersilakan pada Bapak Pendeta Lukas. Shalom, selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya jemaat yang hadir di sini adalah jemaat-jemaat yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita. Ada amin? Haleluya. Mari kita mau sama-sama sembah Dia, kita mau bersyukur atas kasih setianya yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tak kau biarkan kami sendiri Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
sepenuh hati kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam langkah hidup kami, apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan selalu ada di sisi kami. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami percaya itu, kami imani itu Tuhan. Kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Raja, segala Raja. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, hingga akhirnya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, Raja segala Raja. Sama-sama kita mau katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, 4. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Mari nyanyikan dengan lebih keras lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Kita bertepuk tangan dengan sorak-sorai.
katakan sama-sama. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang masih semangat bisa berikan tos kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Yesus ajaib. Sama-sama ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya bersorak untuk Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mau bercerita sebuah kisah. Jadi ada dua anak kecil sedang bermain bersama. Seorang anak kecil terjatuh dan menangis. Kemudian temannya tidak lama ikut menangis. Temannya berkata bahwa saya kasihan melihat teman saya yang terjatuh. Saya juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Sama seperti kasih Tuhan kita. Kasih Tuhan selalu merasakan apa yang kita alami. Mari, saya mengajak jemaat sekalian, kita mau belajar bersama-sama, memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Kasih yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi kasih yang peduli kepada orang lain. Yes, makasih. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanmu
Mari kita berdoa saudara sekalian. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh datang di dalam hidup kami masing-masing. Kebenaran-kebenaran itu boleh masuk dalam hidup kami dan berbuah lebat di dalam kehidupan yang ada. Menolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan sekaligus juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Kudus dan sekitarnya. Kami doakan kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya, hamba-hamba-Mu yang melayani, anak-anak-Mu yang berbakti kepadamu ya Tuhan. Pemerintah daerah kota Kudus, kami juga berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kami terima kasih banyak Pak Lukas dan Majelis Gereja kesempatan yang pagi ini diberikan pada saya. Gereja Isa Al-Masih sudah banyak memberkati hidup saya. Waktu SMA, waktu masih kuliah, dari waktu ke waktu saya diberkati. Terakhir pada waktu kami mendaftarkan menjadi anggota PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, Sinode Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih yang pertama memberikan rekomendasi. Kami sangat terima kasih. Saudara sekalian, salam perkenalan. Saya asli dari Bangsri, Jepara, jadi tidak jauh dari sini ya. Waktu kecil, kira-kira umur 8 tahun, itu biasa kita main kelereng itu, setinan itu. Gitu. Kalah saya sampai utang mungkin ada 30 biji kelereng itu pada teman-teman. Saya lari masuk rumah saya itu ada gangnya kecil gitu. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kalau nanti saya bisa menang Tuhan, besok kalau sudah besar saya jadi pendeta. Saya bilang begitu. Luar biasa, Tuhan itu mendengar doa anak kecil juga. Jadi hari ini saya jadi pendeta. Gitu. Luar biasa. Tentu banyak liku-liku yang ada sih. Sesungguhnya sebenarnya dulu saya disekolahkan kedokteran gitu. Tapi karena ada panggilan, saya masuk teologi, saya dimarah-marahi sama keluarga saya. Saya punya kakak itu hakim. Anda tahu kalau hakim itu bicara semua orang dianggap terdakwa kan. Saya dimarah-marahi. Sudah kamu itu dipengaruhi teman-temanmu, baca buku sosiologi lebih dulu. Pergi 5 tahun tidak usah pulang. Setengahnya diusir itu. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara-saudara sekalian bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap nyata itu. Itu tahun 1968. Jadi sudah 50 tahun lebih itu. Saya naik bis dari Bangsri itu hanya bawa uang 100 rupiah. Bangsri, Melonggo, Jepara, Pecangaan, Mayong, Kudus, terus sampai Semarang itu. Semarang itu Jalan Raden Patah, belok kiri Widoarjo, Dr. Cipto, itu nanti terminal bisnya di Sriwijaya sana. Saya berhenti di Pasandargo itu. Saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu saya mau turun dari bis, kaki saya masih di banciknya bis itu. Itu ada orang naik sepeda lewat, kenal saya.
Dia terlambat 5 menit, enggak ketemu. Dia lebih cepat 5 menit juga saya enggak ketemu itu. Itu bisa persis itu. Divine appointment itu. Saudara Adi, ada surat buat Anda. Saya bayar bis itu 75, tinggal 25 rupiah uang saya. Setan itu sudah berbisik-bisik menakut-nakuti. Kamu nekat-nekat sendiri, nanti kamu hidupmu susah gitu kan. Itu orang itu, ada surat buat Anda. Saya menghemat, saya tidak naik bisa, saya jalan kaki itu. Dan kaki rumahnya Senjoyo, itu surat pertama saya buka 3.000 rupiah. Luar biasa itu. 1 bulan cukup untuk di asrama STT Jakarta sana. Dan selama 4 tahun ambil S1 di sana tiap bulan. Tuhan cukupi. Dan iman saya makin naik. Tingkat 4 saya sudah berani berdoa. Tuhan, S1 Jakarta Tuhan. S2 Amerika Tuhan. Gitu, nekat sedikit gitu. Luar biasa itu. Jadi jelek-jelek ini S2, S3-nya Amerika ini. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kita baca ayatnya, saudara-saudara sekalian. Itu perkenalan saya singkat aja. Matius pasal 22, saya baca ayat 36 sampai dengan ayat 40. Matius 22 ayat 36 sampai ayat 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tema untuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah hukum kasih. Kita tahu semua bahwa Tuhan itu Maha mulia, Maha kudus, Maha hadir, Maha semua yang lain. Tetapi menurut saya yang paling dalam, Tuhan itu Maha kasih. Di dalam kasih itu ada belas kasihan, ada kemurahan. Sebab kalau Tuhan itu hanya Maha kudus, Maha semua yang lain, saudara dan saya masuk neraka. Ya, tapi karena Tuhan Maha kasih, ya, belas kasihan, kemurahan. Karena itulah itu disebut God is love. Jadi bukan hanya Tuhan itu bersifat kasih, tapi Allah itu kasih adanya. Kata benda. Jadi Tuhan itu kasih. Kata benda. Punya dia, pasti punya kasih. Tidak punya dia, tidak akan punya kasih. Ya sekedar kasih-kasihan sedikit bisa, tapi tidak punya kasih. Jadi saudara dan saya itu perlu punya dia. Saya sudah renungkan 2-3 tahun terakhir ini, coba mohon dipertimbangkan. 3 kalimat dengan kata semua. Dalam kasih, dalam kuasanya, dalam perhatiannya itu. Saya jabarkan menjadi 3 kalimat. Tolong Anda pertimbangkan, dan menurut saya kalau itu bisa masuk di dalam hidup kita kita akan naik. Yang pertama, semua kebutuhan kita, rohani, jasmani, materi. Kalau kita pendeta bukan hanya kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan untuk semua pelayanan. Semua kebutuhan kita dalam bentuk apapun juga sampai nanti kita pulang ke surga. Sebelum lahir, Tuhan sudah sediakan. Itu pegang. Ibu-ibu, Anda kalau mau melahirkan kan siap-siapkan.
pakaian bayi, selimut bayi, sabun bayi, gitu-gitu kan. Masa Tuhan kalah sama Anda? Jadi sebelum saudara dan saya lahir, semua kebutuhan kita apapun bentuknya, yang paling besar sampai yang paling kecil, Tuhan sudah sediakan. Karena itu Tuhan berani berkata, mintalah diberi. Ketuk pintu, pintu dibuka. Cari, mesti mendapat, karena sudah disediakan. Saya kerja di sinode, saya nggak berani ngomong begitu kepada pendeta-pendeta kami. Apapun yang kamu minta, diberi. Nggak berani saya. Biasanya kalau kita persekutuan pendeta-pendeta di desa, di kota-kota tertentu paling banyak, saudara, hari ini hanya 5 sepeda motor yang bisa kami bagikan. Kalau lebih banyak yang angkat tangan, ya harus diundi. Terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas. Karena itu dia berani berkata, minta diberi. Cari mesti ketemu. Ketuk pintu, pintu dibuka bagimu. Gitu. Makanya selalu saya mengajarkan saudara-saudara sekalian, kalau dengan Tuhan tidak usah sungkan, tidak usah ragu, minta. Dan mintalah yang terbesar. Kalau dengan tetangga, tahu diri sedikit. Jangan sering-sering, jangan banyak-banyak. Tapi kalau dengan Tuhan itu malah Tuhan itu senang sekali. Kalau kita berharap, kita percaya, kita meminta, Tuhan itu senang. Supaya lebih yakin ini. Bartimeus, pengemis, buta. Tapi hatinya rindu Tuhan. Dan menurut saya dia banyak tanya itu. Walaupun mata tidak bisa melihat, itu banyak tanya. Dan dia sudah pasti dengar. Oh itu Rabi dari Nazaret itu yang 5.000 orang lapar, diberi makan, mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan, dan sebagainya. Karena itu ketika dia tanya-tanya, ini kok rame-rame siapa lewat? Itu Yesus, Yosua Masia itu dari Nazaret lewat. Langsung dia teriak-teriak kan. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Gitu kan. Lalu akhirnya ya sudah. Dimarahi, suruh diam tapi tetap lebih keras ya. Gitu. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Gitu kan. Itu panggil sama Tuhan. Ingat, kalau baca ceritanya ini, Anda kalian harus baca kitab suci tiap hari ini. Kelihatannya kok belum banyak baca kitab suci ini. Tuhan tanya, Tuhan tahu nggak dia buta? Tahu. Tuhan tahu nggak dia pengemis? Tahu. Tuhan tahu nggak dia ada kebutuhan tertentu? Tahu. Tapi tetap Tuhan tanya, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan bagimu? Kenapa? Karena Tuhan itu menghargai kedaulatan yang Tuhan beri pada manusia. Tuhan itu menghargai kedaulatan Anda. Karena itu belajar minta. Tuhan tidak langsung menanggapi kebutuhan, tapi Tuhan itu menanggapi permintaan dengan hati yang percaya. Langsung, itu saya senang sih Bartimeus ini. Sebab dia tidak bilang, Tuhan, itu seminggu yang lalu aku dapat cuma 10 peser. Gimana kalau Tuhan hari ini kasih 20? Kalau dia hanya minta begitu, dia dapat 20 peser. Menurut saya sih Tuhan langsung panggil Yudas Iskariot ya, yang jadi bendahara itu. Ya, kasih dia 20 peser. Cuma seumur hidup dia tetap akan buta dan mengemis. Mumpung ketemu Tuhan, dia minta sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan. Tuhan, aku mau melihat. Dan dia melihat. Dengan Tuhan, belajar minta yang levelnya Tuhan. Kalau dia dimintai yang levelnya dia, diam-diam Tuhan itu senang dan bangga. Merasa dituhankan betul di dalam hidupnya. Saya tambahi saudara sekalian,
Kalau saya baca kitab suci itu malah ada peristiwa perjanjian lama yang namanya Yakub itu. Satu kali kan dia bergumul dan dia itu tahu bahwa itu bukan orang biasa. Langsung pada waktu itu kita tahu ceritanya itu, dia pegang tangan orang itu, aku tidak lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Seperti maksa kan. Kadang-kadang saya dengar itu, jangan maksa Tuhan. Kalau saya merasa kok Tuhan tidak bisa dipaksa ya. Jadi tidak usah khawatir. Tuhan itu cukup kuat, cukup dewasa, tidak akan mungkin bisa dipaksa. Justru Yakub berkata begitu itu, Tuhan itu malah senang. Engkau sudah berkelahi, bergumul, melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Itu malah Tuhan ngomong begitu. Namamu bukan Yakub lagi, namamu Israel. Gitu kan? Tahu pengertiannya? Pengertiannya sebenarnya itu bukan dia maksa Tuhan. Pengertiannya itu, aku tidak lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itu pengertiannya, aku tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu, tanpa anugerah-Mu. Tuhan, kau mesti berjalan bersama aku. Itu penyerahan diri yang luar biasa. Ada amin. Begitu, dalam hidup kita semua begitu. Belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Semua kebutuhan kita, bentuknya apapun juga, sebelum lahir Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, semua kejadian apapun, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Tidak ada kejadian apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tuhan itu peduli. Jadi apapun terjadi, kembalikan pada Dia. Dan Dia ahlinya yang bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik di dalam kehidupan kita. Dia ikut Roma 8:28 itu. Bekerja bersama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu. Yang ketiga, semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan dan kekurangan kita, pokoknya jalan dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Sekali lagi, semua kita tanpa kecuali, apapun keterbatasan dan kelemahan kita, fisik, jiwa, apa aja, pokoknya jalan dengan Tuhan, jalan terus dengan Tuhan. Perkara-perkara besar mesti terjadi. Anak saya punya guru, masih hidup sekarang, buta, sudah buta sekarang. Tapi saya lihat hidupnya, pelayanannya luar biasa, bisa diberkati oleh Tuhan. Malah satu hari itu, ini teman ini, kalau saya sebut namanya banyak yang tahu lah, jalan-jalan sampai Alaska, buta loh. Ketemu saya di airport di Los Angeles, dia antusias sekali. Pak Adi mesti harus jalan-jalan pergi Alaska, itu saljunya putih semuanya. Ya, padahal buta dia. Hanya cerita aja. Luar biasa sih. Apapun kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, pokoknya jalan dengan Tuhan, perkara besar mesti terjadi. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha besar. Itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Di sini dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inti kehidupan Kristen kita sekalian itu
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu aja. Jadi poinnya saudara sekalian, penting bahwa kasih itu baru merupakan kasih bila dinyatakan dengan tindakan perbuatan yang nyata. Jadi tidak pernah ada itu kasih hanya di dalam hati. Kasih yang sungguh-sungguh mesti dinyatakan di dalam perbuatan dan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kasih pada Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Tidak bisa. Cinta Tuhan tapi tidak senang pada sesama, tidak bisa. Dua-duanya menjadi satu. Satu kali saya pernah dengar kesaksian itu ada sekelompok pendeta pelayanan bangunan rohani atau apa, pergi nginep di hotel, makan dulu bersama. Waktu sedang makan itu di restoran itu ada ribut-ribut di depan. Waitersnya kenapa nggak tahu. Satu pendeta keluar, ternyata ada om-om tua, pakaiannya agak compang-camping mau masuk. Sama waitersnya ditolak karena dia enggak punya uang. Gitu. Langsung kemudian pendetanya kasihan, itu waitersnya dipanggil, dah enggak apa-apa, om itu suruh masuk aja, nanti saya yang bayar. Gitu. Om masuk, suruh duduk. Om makan yang kenyang, pesan apa aja boleh, nanti saya yang bayar. Gitu. Kemudian ditinggal, dia kembali ke mejanya bersama pendeta-pendeta. Tidak lama dia mau ngecek omnya makan apa. Ternyata mejanya kosong, kursinya juga kosong, omnya tidak ada. Dia tanya waitersnya kemana, nggak tahu juga. Cari di kamar kecil juga tidak ada. Juga aneh ini. Jadi ya sudah, nggak tahu dia kenapa. Sudah dikasih kesempatan kok tidak mau makan, gitu. Jadi dia kembali, sudah selesai. Hanya bingung aja kenapa om tadi nggak jadi makan, gitu. Selesai semuanya, masuk kembali ke kamar masing-masing. Pendeta ini juga kembali ke kamarnya. Begitu dia buka pintu kamarnya, dia mau masuk, itu seperti ada orang di belakangnya. Dia noleh. Om, tadi belum sempat ngomong dia, sebab mau tanya, kok tadi gak jadi makan kenapa? Omnya sudah ngomong, yang kamu perbuat kepada sesamamu, itulah yang engkau kerjakan bagiku. Hilang penglihatan, luar biasa. Saudara, nanti Tuhan Yesus kalau datang kan begitu kan. Pada waktu aku lapar, engkau kasih makan. Pada waktu aku di penjara, engkau melawat aku. Pada waktu tidak berpakaian, engkau kasih pakaian. Kapan Tuhan? Kapan? Kapan kami tahu Tuhan begitu? Apa yang engkau kerjakan pada sesamamu, itulah yang engkau kerjakan padaku. Ingat ayatnya? Secangkir air sejuk aja, kalau engkau berikan dengan tulus hati kepada anak Tuhan, pada hamba Tuhan, tidak akan hilang pahalamu. Tolong teman-teman, ini kita puluhan seperti ini, belajar berbuat baik kepada sesama manusia. Itu perbuatan kita kepada Tuhan. Coba kalau semuanya ini kita lakukan itu, betapa Tuhan akan dimuliakan. Satu aja pada anak tetangga, Anda bantuin dia, Anda sekolahkan dia, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu jadi kasih kepada sesama manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita ini hanya seperti apa? Seperti bulan lah. Karena itu saya selalu mendorong, tolong alami kasih Tuhan dulu. Terima Tuhan dalam hidupmu. Jalan dengan Tuhan sampai engkau ini merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang besar.
nanti dengan sendirinya, dengan lebih mudah Anda bisa mengasihi sesama manusia. Saya dulu termasuk yang kalau baca ayat murid yang dikasih Tuhan itu sedikit bingung terus terang. Apa ada murid yang kurang dikasih? Anda bacakan, ada beberapa ayat yang selalu mengatakan murid yang dikasih Tuhan, murid yang dikasih Tuhan, itu kan. Itu ternyata saya baca artikel, oh itu sebenarnya Yohanes. Yohanes itu kalau menyebut dirinya, makanya adanya hanya di Injil Yohanes. Kalau dia menyebut dirinya, aku murid yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak dalam pengertian ada murid yang kurang dikasihi Tuhan, tidak ada itu. Cuma dalam perjalanan hidupnya, dia itu merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia. Nah, tolong saudara dan saya dalam hidup ini sampai merasa, sampai mengalami bahwa Tuhan mengasihi aku, gitu loh. Ya. Secara pribadi Tuhan sangat mengasihi aku. Hanya bila mana kita itu merasakan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Sebab kita ini seperti bulan, bulan itu tidak bercahaya dari dirinya sendiri. Bulan itu hanya memancarkan sinar yang dia terima dari matahari. Saudara dan saya juga sama. Untuk mengasihi dengan kekuatan diri sendiri itu tidak ada. Kita harus mendapatkan pancaran kasih yang datang dari Tuhan begitu rupa sampai melimpah sehingga kita bisa mengasihi akan orang lain. Alami berkat Tuhan yang maksimal, maka Anda akan bisa menjadi berkat yang maksimal bagi orang lain. Gitu. Ya, membagi hidup lah. Membagikan hidup. Kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak cari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu bersukacita karena ketidakadilan. Bukan bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Dan kasih itu tidak berkesudahan. Itu Tuhan. Orang sedang mau membunuh, mau merusak gereja, mau menganiaya anak-anak Tuhan, langsung dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saul menjadi Paulus kan begitu. Itu kasih Tuhan. Kasih yang percaya, sekalipun sekarang ini kelihatannya membunuh, menganiaya, memenjarakan anak-anak Tuhan. Tapi kasih itu bisa melihat, tapi di dalamnya kalau itu Tuhan jamah akan menjadi rasul yang luar biasa. Saya ini sampai hari ini, Anda tidak usah niru saya, tapi saya ini sampai hari ini percaya sebenarnya pengganti Yudas Iskariot itu Paulus. Ya memang kitab suci mengatakan, oh kisah rasul itu Yudas Iskariot sudah mati, mereka kumpul, Petrus teman-temannya lalu rapat bersama. Yo, kita pilih satu orang menggantikan Yudas Iskariot yang setia, yang dari awal bersama Tuhan Yesus bersama kita sekalian. Dipilih kan? Ada 2 orang dipilih, lalu diundi, didoakan. Yang kena masih tahu itu namanya Matias. Cuma lihat nama Matias tidak muncul lagi, tidak ada, tidak ada. Surat-suratnya nggak ada. Dalam kisah rasul juga ada. Saya rasa Tuhan ya, kamu pilih-pilih sendiri ya, boleh-boleh aja milikmu. Tapi aku juga berdaulat, aku juga pilih sendiri. Gitu. Saul menjadi Paulus. Saya kalau ngomong gini, saya takut kalau ada yang namanya Matias. Gitu.
Teman saya di Salatiga itu ada pendeta namanya Matias. Ya, kita sudah kenal baik. Sambil guyon-guyon saya selalu ngomongnya, Pak Matias, pokoknya pesan saya satu. Kalau memperkenalkan diri jangan saya pendeta Matias, tidak lengkap. Yang bagus saya pendeta Matias berhati Paulus, saya bilang gitu. Sebab Paulus lebih, gitu, lebih. Satu kali kemarin dulu saya ngadakan seminar itu saya bahas malah begini. Paulus itu pernah ngomong, aku ini rela putus dari Kristus. Rela terkutuk demi untuk bangsaku. Jadi kasihnya terhadap bangsa Israel dia itu sangat besar. Sekalipun dia dianiaya, dia diserahkan pada tangan orang-orang Romawi. Luar biasa buat saya. Kasih yang melampaui segala akal. Minta kasih Tuhan. Kalau menurut saya Anda dapat curahan kasih Tuhan, ini tempat mungkin nanti kebaktiannya 4 kali Pak di sini. Tiap minggunya 4 kali itu dan akan penuh sekali. Luar biasa. Kan ada belas kasihan. Saya tidak usah sebut nama, ada seorang penginjil yang diurapi Tuhan itu kalau doakan orang dan sebagainya luar biasa. Dan ceritanya itu satu hari dia pernah dapat penglihatan, diajak masuk neraka. Begitu dia lihat neraka itu kasihan. Orang lidahnya ditusuk berdarah-darah, teriak-teriak, menjerit-jerit, jatuh pingsan, tapi tidak bisa mati. Nanti bangun lagi, ditusuk lagi, gitu terus di neraka. Sampai dia tidak kuat, cukup tidak kuat. Makanya kalau dia penginjilan itu lihat orang, itu dia penuh belas kasihan. Jangan sampai kamu masuk neraka. Jangan sampai kamu masuk neraka. Tuhan sudah mati bagimu. Terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Supaya engkau selamat dan masuk surga. Itu belas kasihan yang besar. Berdoa. Supaya ada belas kasihan di dalam hati kita. Ada kasih ilahi. Apalagi kalau itu dengan ommu sendiri. Ya, didoakan. Cintai dengan kasih yang datang daripada Kristus. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau sih bukan rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, bukan hanya gitu-gitulah. Melainkan lebih kepada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, semua dengan kekuatanmu. Abad pertengahan pernah ada budak, ya kita tahu ceritanya, budak-budak itu kan dijual belikan seperti binatang gitu, di rantai, di auction, di pasar gitu. Ya tawar menawar juga yang punya budak dengan pembelinya gitu. Ada kesaksian satu hari ada anak muda tapi jadi budak, jadi tangannya dirantai, ya di pasar dijual. Dia ini pengalaman hidupnya banyak luka hati, ya. Khususnya kalau punya tuan yang asing yang dia tidak bisa komunikasi dengan baik itu banyak dipukuli, jadi kasihan. Itu katanya ada orang asing deket-deket mau beli dia, tawar menawar kepada yang tuannya dia. Itu jadi dia tidak kuat menahan perasaannya. Dia langsung teriak, tolong jangan beli aku. Dia tidak mau dibeli orang itu. Gitu. Tapi mau apa? Tangan dirantai, akhirnya di tawar menawar dia dibeli. Pada waktu dia dibeli, itu kemudian selesai dibayar, dia dideketi. Kuncinya sudah pada dia, gemboknya dibuka. Kamu tahu aku beli kamu. Aku beli kamu supaya kamu merdeka. Supaya kamu bebas. Dibuka itu, kamu bebas. Dah, silakan pulang. Tidak bisa ngomong dia. Tidak bisa ngomong. Bebas, merdeka, tidak pernah mimpi. Betul, bebas, merdeka. Itu sampai dia tidak kuat, dia nangis malah.
Dan dia berkata pada tuan yang baru itu, seumur hidup aku akan melayani engkau. Dengan tulus, tidak terpaksa. Dengarkan? Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Anda merasakan kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga Anda berkata, Tuhan, seumur hidup aku akan tetap di bait-Mu. Seumur hidup aku akan mengasihi engkau, Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan keaktifan kita, pengorbanan kita, bukan itu. Itu, saudara-saudara sekalian, Allah adalah kasih. Siapa yang punya Dia akan punya kasih di dalam hidupnya. Marilah kita saling mengasihi. Amin. Mari berdiri sama-sama. Mari kita tadahkan dua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu. Kenyataan daripada kasih-Mu biar datang di dalam hidup kami. Tua, muda, siapapun kami. Biar hati kami seperti hati Tuhan. Mengasihi. Sesama kami di gereja, lain gereja, sekolahan, tempat bekerja, tetangga, bahkan kaum kerabat kami sendiri. Berkati kami Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang besar akan dinyatakan lewat kehidupan dan pelayanan kami masing-masing. Tanpa kecuali. Memberkati gereja Isa Al-Masih Kudus Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak Lukas, Bu Indri, semua majelis jemaat, semua pengurus, guru sekolah minggu, aktivis, semua kami Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan datang, kasih ilahi itu menguasai dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami bisa saling mengasihi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk dan saya kembalikan pada yang Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mengalami berkat kasih Tuhan lebih double porsi, silahkan hadir nanti dalam ibadah kedua. Tetap bersama dengan Pak Adi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti jurnal pelayanan beliau yang sedemikian rupa melanglang buana sampai mancanegara, California, Brasil, Uganda, saya baru sampai Kaligelis. Tadi beliau sampaikan juga sudah sampai Alaska, saya baru sampai Alas Arah Tahu. Ya, terima kasih Pak Adi dan dua saudara yang menyertai beliau. Ya, berikan tepuk tangan juga dengan kehadiran kedua kita. Oke, terima kasih. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui pengumuman atau warta jemaat pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Silakan, apakah ada di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah di tempat ini? Silakan. Ya, nggak ada. Ya, sebelum kita berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun,
Saya ingin menyampaikan atau menekankan beberapa hal melalui Warta Jemaat ini. Dukung dalam doa untuk pelayanan Bapak Pendeta Menahim Laswardi Suteja yang sedianya akan melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah raya besok Minggu. Pak Menahim ini adalah putra dari Bapak Eliata Suteja almarhum dari GIA Surabaya, Darmo Harapan. Ya. Dukung dalam doa untuk pelayanan ini besok Minggu. Kemudian jangan lupa besok Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Umum pakai istilah kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus untuk ibadah umum akan dilakukan jam 5 sore. Tetapi jangan lupa untuk mendukung dalam doa dan mendorong anak-anak untuk ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari yang sama tanggal 18 Mei jam 8:30. Ya betul ya? Ya. Dan sorenya jam 5 sore ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus untuk umum. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Budi Cahyono Hartono. Beliau adalah Ketua Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jadi hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis. Setelah itu selama 10 hari sampai menjelang di Pentakosta ada acara rally doa Pentakosta. Berarti dimulai hari Jumat tanggal 19 sampai tanggal 28. Silakan hadir untuk mengikuti acara rally doa Pentakosta di tempat ini, di ruang ibadah utama ini. Kita lakukan secara lesehan dan kursi bagi Bapak Ibu yang mengendaki duduk di kursi disediakan. Dimulai jam 6 sore. Ya, itu beberapa yang ingin ditekankan. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang akan mengikuti baptisan air, segera memenuhi persyaratan yang ada dan memperhatikan beberapa penjelasan di dalam Warta Jemaat. Kateksasi baptisan akan dimulai tanggal 6 Juni dan baptisan akan dilakukan pada bulan Agustus tanggal 9. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Dari tanggal 8 sampai hari ini, tanggal 14. Yang merasa berulang tahun, silakan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Silakan. Ya, ada satu, sana sama Ibu Lilian, Ibu Hendra Laksana, adiknya Yeriko itu siapa namanya? Oh iya, enggak dengar. Ada Pak Andrew, terus di belakang ada Ibu Eka, iya, ada Ibu Hana, ya, Hana ini ya, anak kecil bukan anak besar. Iya, terus di atas enggak ada. Oh, Pak Hoki. Oh, bukan. Pak Cindung. Iya, Papi Kristianto Nugroho. Papi Cindung. Iya. Ada lagi? Oke, kita berdoa. Ya, terima kenang-kenangan dulu, lalu kita akan berdoa. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Itu bukan karena gagah dan kuat kami. Semata-mata oleh karena kasih setia dan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk semua
karya perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang merayakan hari spesial mereka di hari ulang tahun mereka. Ketika mereka mengingat kembali perbuatan dan karya Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan akan nyatakan kasih-Mu lebih lagi untuk selalu mengingat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu berkati anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat dan menolong, memberkati saudara-saudara kami. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan hikmat dan karunia, untuk senantiasa dapat merasakan dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui kesehatanmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu, cita-citamu ada di tangan Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai perjalanan hidupmu. Demikian pula kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite atau online oleh karena kelemahan tubuh mereka, dimanapun mereka berada, yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah, mengikuti atau menjalani terapi, rawat jalan, pengobatan-pengobatan tertentu. Tuhan, sesuai dengan iman percaya anak-anak-Mu ini, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan, bahkan keteguhan iman untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau semata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama yang senantiasa kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Adi. Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu tetap kami rasakan sampai hari ini. Karena kami punya Allah yang tidak pernah berubah dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memakai Bapak Adi menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua jemaat Gereja Isa Masih Kudus. Tuhan, kami sadar bahwa kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi hari ini kami dikuatkan iman kami melalui kebenaran firman yang kami telah terima bersama-sama. Ajar kepada kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dari semuanya, maka sudah seharusnya kami pun layak untuk bisa mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu kepada kami, agar supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan itu memperkenankan dan menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami bersyukur
untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Pertolongan-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan daripada Engkau, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan, supaya kami makin memuliakan nama Engkau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,